Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas kembali gitu ya. Ini kan masih di hari Senin, masih memulai hari yang baru dan padat-padatnya jadwal pastinya, baik yang kuliah ataupun yang kerja. Itu selamat siang ya buat Itera Friends semua. Ini memasuki udah istirahat makan siang, mungkin udah pada makan siang semua gitu. Dan biar tambah semangat dan juga bisa dapat informasi, yuk ikutan gabung di live streaming Itera siang hari ini karena pastinya di sini akan membahas dan juga memberikan informasi seputar Institut Teknologi Sumatera. Dan di spesial hari ini dan di siang ini kita akan kedatangan dua narasumber yang akan memberikan informasi seputar Kebun Raya Itera. Karena sebentar lagi akan diresmikan Kebun Raya Itera di Institut Teknologi Sumatera. Nah, hari ini itu adalah launching perdana dari peresmian Kebun Raya Itera. Kalau gitu kita sapa aja dua narasumber kita yang sudah ada di depan aku nih. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Oke, halo Ibu. Halo, selamat siang, Itera Friends. Oke, gimana nih kabarnya sebelumnya dari Bapak dan juga Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Juga salam untuk Sivitas Akademika Itera ya, untuk Betul. semuanya. Sehat selalu dan tetap semangat. Oke, kalau ibunya sendiri nih gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, tetap semangat terus kita lancarkan acara launching Kebun Raya nanti. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi sebelumnya kan Itera Friend yang ada di rumah nih mungkin belum tahu nih sama Bapak dan juga ibunya siapa gitu. Boleh nih buat perkenalan dulu sama Itera Friend dan juga disapa-sapa lagi. Boleh buat dari Bapak dulu. Oke, halo selamat siang ya. Nama saya Adi Pancoro. Saya sebagai Kepala UPT Konservasi Flora Sumatera. Dan saya di sini di Itera ini sejak tahun 2018 ya. 2018 ditunjuk sama almarhum rektor sebelumnya untuk menjabat sebagai Kepala UPT. Oke, Terima berarti kasih. dengan Pak Adi Pancoro. Pancoro. Panggilannya siapa nih Pak? Adi Oh Pak Adi, oke. Selaku UPT, Kepala UPT dari Konservasi Flora Sumatera. Nah kalau ibunya sendiri nih namanya siapa Bu? Kalau saya perkenalkan, saya tenaga kependidikan di UPT Konservasi Flora Sumatera, dalam kepanitiaan ini sebagai sekretaris dalam kegiatan launching Kebun Raya. Gitu. Berarti dipanggil Bu siapa nih? Ibu Al aja. Bu Al. Iya. Oke, berarti bersama Pak Adi dan juga Ibu Al nih ya. ya, Ya, betul. terima kasih. Sebelumnya ini habis ada kegiatan apa Bu sebelum datang ke live streaming hari ini atau ada kegiatan yang gimana gitu? Wah banyak ya, tadi pagi saya jam 7 sudah di Kebun Raya. Kebetulan kami kan punya hajatan tanggal 8 Juni ada peresmian, jadi saya belum matahari, belum panas di atas kepala, saya sudah keliling untuk mengecek kesiapan dari Oke. Kebun Raya khususnya agar tamu-tamu yang nanti diundang itu bisa merasa nyaman. Begitu juga pimpinan Itera nanti mengunjungi Kebun Raya, kami selaku dari bagian dari Itera harus memberikan yang terbaik lah untuk Itera. Terima kasih. Oke, siap. Tapi sebenarnya kalau untuk persiapan dari launching untuk peresmian Kebun Raya sendiri itu gimana sih Bu? Kalau persiapan ya kita mulai menata-nata kebun koleksi kita, kemudian karena kan syarat launching itu ada peraturannya gitu, ada peraturan yang mensyaratkan launching. Jadi kita harus lihat dulu persiapan kita menuju launching ya. Jadi kita harus lihat dulu apakah kita masuk persyaratan itu atau tidak begitu ya Pak ya. Betul. Jadi ada peraturan kepala LIPI, mungkin dulu namanya LIPI sekarang jadi BRIN. Apakah kebun raya kita sudah memenuhi syarat, misal sudah memenuhi fungsinya, konservasinya berjalan, pendidikannya sudah berjalan, penelitian berjalan, terus wisatanya berjalan dan punya manfaat atau jasa di lingkungannya begitu. Kemudian ada organisasi Organisasinya. pengelola gitu. Oke, berarti memang sudah banyak sekali persiapan yang sudah Iya. Oh iya, disiapkan jadi- untuk peresmian nantinya Pak ya. Betul Mas, jadi persiapan kami ini sejak tahun 2021 akhir ya. Ya. Kami sudah menyampaikan ke pimpinan Itera bahwa tahun 2022 kami akan launching atau peresmian lah bahasa Indonesianya ya, tepatnya tanggal 8 Juni. Dan sejak awal 2022 kami setiap bulan juga melakukan internal meeting ya, mingguan bahkan, sama kami juga ada panitia peresmian yang besar gitu. Nah,
Tapi kalau untuk setelah peresmian nih Pak, ya mungkin banyak ITERA Friend yang di rumah atau masyarakat umum juga bertanya-tanya nih soal Kebun Raya ITERA. Apakah nanti setelah diresmikan secara resmi itu akan dibuka untuk umum dan untuk masyarakat umum gitu Pak? Oh ya, jadi Kebun Raya mengapa ya? Jadi kami selaku UPT di sini punya mimpi juga. Mimpinya artinya di sini bahwa Kebun Raya itu harus dikenal oleh masyarakat Lampung khususnya ya. Jadi untuk itu seperti kita ketahui, mohon maaf, Kebun Raya itu punya fungsi. Ya, pertama adalah fungsi konservasi. Betul. Kemudian penelitian. Ya, kita tahu Kebun Raya ini itu ada di dalam kampus ya. Jadi konservasi dan penelitian ini menjadi satu kesatuan, dan harapan kami dosen di ITERA ataupun mahasiswa yang di ITERA bisa memanfaatkan. Kemudian yang 3 sisanya seperti jasa lingkungan, kemudian pariwisata sama edukasi. Ini lebih difokuskan pada masyarakat. Nah, harapan kami nanti dengan peresmian ini membuka peluang yang lebih terbuka untuk umum ya, untuk umum bisa datang ke Kebun Raya. Ya memang nanti kami punya peraturan yang diatur oleh pimpinan ITERA ya, khususnya terkait dengan mungkin apakah free, apakah ada pembayaran fee tertentu ya, tapi kami harap itu semuanya menjadi tanggung jawab dari pimpinan ITERA untuk apakah ini free apa tidak begitu. Dan yang perlu diketahui juga bahwa ya kalau Kebun Raya ini luasnya 72 hektar ya. Wow, berarti cukup luas gitu ya. Kalau kita pagi lari di sana mungkin juga melelahkan ya. Kayaknya nggak sanggup gitu. Betul, muterin betul. Kebun Raya gitu. Kebetulan Kebun Raya ini sudah ada pad untuk jogging juga ya. Jadi untuk bersepeda, tapi kendaraan bermotor tidak boleh masuk. Nah, dan harapan kami dengan pembangunan yang 4 tahun ini sudah bisa dianggap sudah mulai hijau lah begitu, artinya kita bisa mendapatkan oksigen dengan baik ya. Betul, itu satu. Yang kedua, memang kami punya ada taman-taman yang ya menurut kami cukup indah karena di sisi kanan itu ada gunung apa atau bukit, gunung ya, bukit ya, bukit ya, ya banyak bukit. Jadi kalau pagi gitu tapi matahari belum di atas kepala kita mungkin sangat bagus, apalagi untuk selfie gitu ya khususnya. Ya, dan saya kira saya beberapa hari waktu kesini juga ketemu ada dosen yang juga sama keluarga gitu jalan-jalan di Kebun Raya. Saya yakin deh untuk kalian yang pencinta olahraga atau mungkin suka jalan-jalan, mungkin selfie, saya kira Kebun Raya ini cukup indah untuk kita manfaatkan. Betul. Berarti memang bisa untuk dijadikan tempat wisata Pak ya, selain untuk tempat penelitian dan juga belajar lainnya juga, tapi bisa jadi rekreasi juga nih buat masyarakat umum gitu. Jadi ITERA Friend yang berminat untuk mampir di Kebun Raya ITERA itu boleh banget. Jadi ya setelah peresmian itu kabarnya akan dibuka untuk umum gitu. Tapi untuk masalah ada fee atau tidaknya itu masih belum diketahui gitu. Tapi ITERA Friend kalau mau mampir-mampir sekarang juga udah boleh sebenarnya melihat Kebun Raya ITERA gitu. Kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Adi tadi, itu ada banyak banget spot foto nih buat kamu ITERA Friend yang suka banget sama foto atau selfie gitu kan. Itu bisa banget jadi rekomendasi kamu buat di-upload di Instagram mungkin gitu kan. Kan kalau anak muda zaman sekarang itu mainnya Instagram gitu. Betul. Banyak banget orang yang suka update Instastory gitu. Di Kebun Raya juga ada embung. Betul. Ada embung, jadi cukup luas. Jadi kita juga bisa jogging di sana. Betul. Kemudian ada pendopo, silahkan aja kalau ada kesempatan mungkin bawa makanan juga boleh ya. Khususnya untuk ITERA Friends ya, mahasiswa mungkin ya tidak bayar ya, free ya. Untuk lingkungan di kampus free begitu, bahkan ya kami harapkan bisa memanfaatkan Kebun Raya untuk kepentingan penelitian dan segala macam. Ya mungkin Ibu Alawiyah bisa menjelaskan, kita punya area khusus untuk rumah kaca ya, Bu Alawiyah ya. Mungkin silakan Bu Alawiyah mungkin bisa menjelaskan. Jadi kita juga untuk yang wisata tadi ya, untuk yang ITERA Friends yang butuh tempat selfie baru, kita juga ini launching sudah menyiapkan namanya rumah kaca display anggrek. Jadi kita
punya apa namanya anggrek koleksi dari Gunung Betung yang ada di Lampung. Kemudian ada anggrek-anggrek non koleksi juga yang kita display di situ. Jadi selain Itera Friends bisa selfie, itu di sana juga bisa menambah wawasan mungkin di situ. Nah itu tadi ada taman-taman juga, ada taman labirin, taman estetik, kemudian embung tadi. Gazebo juga bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa atau untuk rapat himpunan atau apa gitu. Jadi Gitu kita open ini apa namanya untuk masyarakat, untuk apa sivitas akademik gitu. Jadi yang penting koordinasi dengan pihak keamanan dari UPT gitu. Berarti memang untuk mahasiswa ataupun seluruh sivitas akademika di ITERA juga udah boleh gitu ya untuk Boleh. memakai Boleh. fasilitas yang Boleh, ada di buat kebun saya, raya. Boleh sekali. Mulai dari kebun apa tadi Plaza, rumah kaca gitu kan tadi, ya, mulai plaza. pendopo dan segala macam. Ya, gitu. Kalau dari segi olahraga sendiri itu apa namanya bisa untuk jogging itu kapasitas orang berapa, Bu? Wah, luas sekali, Mas. 75 hektar Mas. cukup, 75 hektar cukup. Sepanjang jalan Bisa berapa kilo? karena apa namanya treknya itu lebarnya 2,5 meter ya. Ada yang 3 meter, ada yang ya 2 meter paling kecil ya. Jadi bisa joggingnya itu memang ada di pad paving gitu ya, dan bisa mengitari kebun raya. Begitu agak ya ujung-ujungnya luar-luarnya bisa begitu ya. Dan tentunya ke depan seperti kita ketahui bahwa pembangunan kebun raya ini kita sebenarnya mencanangkan sampai 2025 ya Bu ya. 2025-26 ya. Ini baru pembangunan tahap 2. Jadi masih ada pembangunan tahap 3, tahap 4, tahap 5 dan untuk tahap 3, 4 dan 5 kami melengkapi infrastruktur ya yang lebih bagus untuk tempat penelitian dosen, mahasiswa begitu ya, dan taman lainnya. Yang unik mungkin Ibu Elavia bisa menjelaskan ada labirin ya. Nah, ini mungkin cukup menarik walaupun tanamannya masih setinggi 1,5 meter mungkin ya. Ya ada yang udah saya nggak bisa lihat lagi, harus gini. Iya, itu mungkin bisa cerita Ibu Alawiyah kenapa harus ada taman labirin ya. Jadi itu juga sangat menarik kalau apa namanya rekan-rekan ingin penasaran ya, masuk dari satu sisi nanti tersesat. Nah, tapi karena tanamannya masih pendek, nanti kalau tersesat dia nerobos begitu ya. Bukan mengikuti pet. Kalau untuk labirin sendiri ketika udah tinggi gitu bakalan ada timnya sendiri untuk ada gitu atau ada tower ya Bu ya rencananya. Rencana ya? ada apa menara pandang. Nah, Rencana. kita juga mencoba menuju smart itu ya Pak ya. Ya, jadi tahun 2023 kami ini sudah berdiskusi dengan pakar-pakar untuk mengembangkan namanya Smart Kebun Raya atau Smart Botanical Garden. Jadi Smart ini kami mendigitalkan gitu ya, yang berbasis IT gitu ya. Ya, semuanya nanti untuk penamaan, untuk mengetahui ini tanaman apa, itu cukup dengan ya, jadi cukup di scanning gitu ya. Mungkin nanti kalau kesasar di labirin harus ada password untuk mengetahui ini jalan keluarnya bagaimana begitu ya. Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu begitu ya. Jadi dari 5 fungsi yang tadi saya katakan itu kami mencoba untuk memikirkan bagaimana ini kita bikin smart ya. Karena kita tahu bahwa mengelola kebun raya itu sangat mahal. Kita tahu kalau seperti Itera Friends itu punya kebun di rumah aja satu hari tidak dirawat kan rumput sudah kemana-mana ya. Betul Pak. Gitu. Apalagi kami yang 72 hektar ini itu tiap hari harus dipantau. Kemudian ya alhamdulillah kami ada tenaga sebanyak berapa? 25 pegawai lepasan ya Bu ya, istilahnya. Tenaga kebun. Berarti Gitu. yang bertugas untuk membersihkan, merawat merawat juga tanaman yang ada di kebun raya ITERA Pak ya. Tapi yang paling hebat itu adalah staf 4 orang kebun raya. Kami punya staf 4 staf kebun raya, Bu Alawiyah yang paling senior. Ini saya pertama kali datang ke sini
kenalnya langsung sama Ibu Alawiyah. Belum kenal semuanya, hanya Bu Alawiyah yang saya tahu. Berarti cukup terkenal nih Bu. Oh ya, Alawiyah ya saya di Kebun juga Raya. berterima kasih. Ya saya diperkenalkan tentang Kebun Raya. Terus kemudian Ibu Erika ya, Iya, Ibu Erika juga mereka punya latar belakang tentang pertanian sama kehutanan ya. Iya. Terus yang satu lagi dua cowok, yaitu dua laki-laki, yaitu saudara Gulam. Gulam ini punya latar belakang arsitek, karena Kebun Raya ini kan harus punya landscape, harus punya nilai seni gitu Betul, ya. betul, Pak. Jadi kami menarik tendik dari berlatar belakang arsitektur. Terus yang terakhir ini saudara Agung. Mereka kehutanan dan alhamdulillah staf ini punya keahlian masing-masing ya, mulai dari meletakkan koleksi, memahami tanaman dan segala macamnya. Tanaman koleksi ini memang sangat penting ya. Betul, Pak. Karena itu peran dari Kebun Raya. Yang membedakan kebun lain dengan kebun raya itu di koleksinya. Oke, berarti memang banyak koleksi-koleksi langka dari Kebun Raya ITERA Pak ya? Iya, Mulai dari karena tanaman ini menjadi langka. tanggung jawab kita. Khususnya untuk istilahnya mungkin dataran rendah Sumatera ya. Jadi tanaman-tanaman yang hidup di dataran rendah Sumatera itu kita bisa koleksi di Kebun Raya. Ya, disitulah nanti adik-adik itu bisa belajar. Jadi tidak harus ke hutan begitu ya. Jadi mungkin kalau ingin mempelajari tanaman yang mungkin spesifik di Sumatera atau yang ingin diketahui, ya mudah-mudahan Kebun Raya itu akan bisa memberikan menyediakan tanaman Menjadi itu tempat, tempat untuk mereka melakukan riset tadi itu. Betul. Lab Ya, alam. lab alam ya. Oke. Jadi Kebun Raya ini akan tumbuh terus ya. Sebagai contoh mungkin ITERA Friends ini, Kebun Raya Bogor itu umurnya kira-kira berapa Mas? Tahu enggak? Kurang tahu sih Pak. Kalau Saya enggak tapi tahu kayaknya, ya. kayaknya sebelum saya lahir udah ada deh Iya, Kebun Raya iya. Bogor ini. Jadi adik-adik semua sudah tahu bahwa Kebun Raya Bogor itu baru kemarin ya dirayakan itu umurnya 205 tahun. Nah, Wow. jadi gimana ini? Kebun Raya Dua abad lebih, Pak. generasi itu. berapa generasi. Jadi kalau ITERA yang sekarang kami bangun itu 4 tahun belum apa-apa ya. Jadi tanamannya mungkin ya ada yang 3 meter, ada yang semeter gitu. 50 cm. Ada yang 50 cm, tapi tunggu tanggal mainnya, tapi tanggal mainnya setelah 100 tahun. Tidak sampai. Tapi memang sekarang 10-20 tahun sudah cukup indah. Tapi memang sekarang juga sudah banyak fasilitas yang bisa dipakai. Tadi kayak bisa tempat olahraga, tempat rekreasi dan juga tempat belajar gitu kan ya. Terus kita sekarang kilas balik seputar Kebun Raya nih Bu. Siapa sih sebenarnya pendiri awal dari Kebun Raya ITERA nih Bu? Yang punya Monggo. ide deh gitu, pengen Monggo, deh silakan. bangun Kebun Raya di ITERA. Bu Alawiyah, Jadi gimana ya? tahun berapa mulai? Tahun 2015 itu Oh, kan 2015. pertama kali kami masuk di sini. Nah, jadi dapat tugas bagaimana caranya menghijaukan ITERA nih gitu kan. ITERA itu lahannya luas sekali, dulu 275 hektar kan. Nah, di lahan yang luas ini hamparannya kosong tanpa pohon sama sekali. Betul, Jadi masih dulu terlihat kami gesrak. masuk itu masih ada masyarakat yang menanam jagung, kemudian ubi kayu, masih didominasi oleh kegiatan budidaya masyarakat. Nah, gimana sih gitu kita mau menyatukan impian kita dengan visinya ITERA gitu. Nah, kita tahu sendiri kan ITERA punya tagline Smart, Friendly, and Forest Campus. Betul Pak. Nah, Betul Bu. jadi gimana caranya jadi forest campus tapi yang nggak cuman hanya menghijaukan gitu. Akhirnya coba kita cari konsep seperti apa. Nah, supaya lahan ITERA ini hijau tapi punya manfaat lain. Nah, kalau kita jadikan kebun raya, kita berkontribusi untuk mengkonservasi tumbuhan. Jadi hijau dengan status tanaman-tanaman terkonservasi gitu, nggak sembarang tanaman. Kemudian tanaman yang dikonservasi ini bisa kan jadi tempat penelitian. Itu plusnya lagi. Jadi kalau misalnya kita tanam sekedar hijau, pohon itu kan
hanya hijau ya yang Betul. kita dapat gitu. Nah, tapi kalau kita jadikan kebun raya, dia punya itu tadi sudah hijau, tanaman Indonesia, kita berkontribusi mengkonservasi tanaman Indonesia. Terus udah gitu punya nilai riset yang tinggi karena tanamannya tadi dikonservasi. Nah, itu kan kalau kebun raya itu tadi ciri khasnya koleksinya ya. Betul. Nah, koleksi itu tanamannya jelas asalnya dari mana. Misal yang mengambil misalnya Bapak A gitu di hutan mana, tahun berapa, di Asal usulnya ketinggian harus berapa. jelas. Jadi itu punya KTP kalau tanaman koleksi. Jadi mau dia ditukarkan, kita bertukar dengan kebun raya lain, KTP itu melekat di dirinya gitu. Jadi kalau dia hilang atau ditemukan di mana bisa dikembalikan gitu. Oh, Nah, jadi itu, nah akhirnya kita coba koordinasi dengan BRIN, waktu itu LIPI. Kebetulan mereka ternyata punya program pengembangan kebun raya dulu gitu. Padahal kami tuh hanya mau minta bibit dulu kan, karena gimana sih waktu buat rencana itu kita bikin ada blok koleksi buah, ada tanaman langka Sumatera gitu-gitu. Nah, jadi pas kita hubungin pihak LIPI dulu, kita belum tahu ada program kebun raya. Nah, kita hubungin mereka minta bibit. Ternyata mereka menawarkan betul. itu ada bagaimana? Oh, kalau misalnya memang mau mengkonservasi, konsepnya cocok dengan pengembangan kebun raya yang sedang kami kembangkan gitu. Jadi ada peraturan presiden tahun 2011 itu yang mengatur tentang pembangunan kebun raya di daerah. Iya, betul. Gitu. Jadi tahun 2017 ya mungkin master plan ya. 2016 2016 itu MOU dengan LIPI. 2017 ini kita bikin master plan. Master plannya tebel itu, ada di kantor ya. Jadi kami memang berpegang di situ. Nah, dari master plan itu pembangunan pertama tahun 2018 ya. Itu kemudian tahun 2021. Jadi waktu Covid ini juga ada pembangunan di kebun raya. Ya, kami mendapatkan bantuan anggaran itu dari PUPR. Begitu. Jadi dua pembangunan yang terjadi di kebun raya itu adalah adanya bantuan dari PUPR. Ya, dan banyak lagi stakeholder lain yang membantu, ya BRIN, ya PUPR dan segala macam gitu, yang akhirnya tanggal 8 Juni lah kita resmikan. Betul. Ya. Berarti memang banyak nih latar belakang dari berdirinya jadi, kebun raya sendiri. Betul, ya. Di latar belakangnya survei dulu juga kan tidak semua yang mengajukan kebun raya itu di ACC oleh BRIN gitu. Jadi mereka punya persyaratan tertentu, lahannya harus tidak ada konflik, dimiliki siapa pemilik tetapnya gitu. Dan yang mohon maaf, jadi mungkin sebelum saya lupa, jadi ITERA Friends ini harus bangga ya, karena kebun raya yang di perguruan tinggi itu hanya 3 di seluruh Indonesia. Dan kalau yang 2 itu ada di Kalimantan sama Sulawesi ya, Palangkaraya sama Universitas Haluleo. Universitas Haluleo. Itu bukan dari tanah kosong, tapi mereka dari hutan, karena kampus mereka memiliki kawasan hutan. Kalau kita tidak, kita dari tanah kosong, kita bangun, kita konsep, kita kembangkan sesuai dengan ciri dari Sumatera. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah yang diresmikan ya baru kebun raya ITERA ini. Betul. Begitu. Jadi istilahnya itu diresmikan itu istilahnya itu apa ya? Ya artinya sudah menjalankan fungsi dan kami bisa juga secara terbuka untuk mengundang masyarakat luas untuk memanfaatkan kebun raya. Ya ke depan kita tahu bahwa ITERA ini kan strategis ya tempatnya ya, di sebelah kita ada jalan tol. Betul sekali Pak. Ya mungkin mudah-mudahan lah ya 5 tahun ke depan ini wisata yang ingin ke Palembang atau yang lewat jalan tol itu bisa mampir ke kebun raya. Itu mimpi kami. Oleh sebab itu kami sudah menata dengan milestone atau roadmap sehingga kebun raya ini
lebih mudah diakses, kemudian punya ciri pengetahuan, betul. termasuk yang tadi saya katakan, jadi smart botanical garden. Jadi ITERA Friends yang punya ide ya kami tunggu. Mungkin dari sekian ITERA Friends itu ada yang punya pemikiran gimana sih kebun raya ini berbasis IT begitu ya. Ya, itu saya kira kami tunggulah dengan anak-anak muda yang sudah saya tahu baik mereka pintar dalam muda zaman sekarang anak ya Pak. muda ya betul. Beda dengan anak muda zaman saya. Gitu. Karena anak Itu, muda Mas. zaman sekarang mungkin lebih banyak update Iya, ya. betul. Dan kami juga sangat senang jika adik-adik ini juga memberikan saran ya gitu ya. Kami juga sudah ada tim untuk medsos sendiri ya, di Iya. Instagram juga ada, tapi ya mohon maaf kurang aktif karena kami stafnya hanya sedikit, baru 4 orang, tapi kami bulan ini sudah meng-hire juga dari mahasiswa ITERA untuk sebagai membantu publikasi. Terima kasih itu. Oke, tadi memang udah banyak banget nih dijelasin sama Pak Adi dan juga Bu Al ya Bu ya. Tentang kebun raya ITERA yang ternyata kebun raya ITERA ini salah satu dari 3 kebun raya yang ada di kampus gitu Pak ya. Iya. Dan baru ITERA sendiri nih yang mau meresmikan gitu. Jadi betul. ITERA sebagai kebun raya pertama di universitas yang meresmikan. Di Indonesia Di loh. Indonesia. Dan kebun raya ini juga berarti menjadi salah satu yang ada di Provinsi Lampung kan Bu ya? Iya, betul. Di Lampung ada Ada dua. Ada Satu- dua. Satunya Liwa, milik Liwa. pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat. Oke, saya juga sebagai mahasiswa bangga nih dengan ITERA Betul. yang ternyata punya kebun raya menjadi salah satu dari 3 yang ada di kampus Iya, Indonesia. Dan ternyata pertama kali akan diresmikan tuh ya di ITERA gitu. ITERA ya. Iya. Dan memang benar tadi kata Pak Adi juga ini lokasi dari kebun raya ITERA sangat strategis gitu Pak ya, dari bersebelahan dengan jalan tol dan juga banyak masyarakat umum yang pastinya bisa juga mengakses kebun raya ITERA dengan sangat mudah gitu. Iya, jadi nanti mungkin suasana ITERA ini akan berubah ya. Kalau sekarang yang kita lihat itu banyak masyarakat kan berdirinya di embung depan ya. Betul. Parkir dan segala macam, mereka jogging di sana. Ya sebetulnya ya kami tahu di sana kan juga banyak kendaraan lalu lintas. Betul, ya Pak. kan, polusi dan berbahaya sebetulnya. Sebenarnya iya Karena itu jalan besar, itu jalan jalan utama, orang masuk ke tol ya, keluar tol dan masuk tol. Nah, mudah-mudahan kita bisa tarik ke dalam. Ya nanti diatur dengan keamanan oleh pimpinan di sini ya. Betul. Begitu sehingga mereka bisa masuk, mereka bisa duduk-duduk, mereka bisa ada embung juga gitu. Memang ada effort sedikit sih harus masuk ke dalam kampus. Nah, itu kan tentu kami sebenarnya sudah punya pintu mana ya? Bukan enggak harus lewat gate depan ya, enggak harus lewat pintu Gerbang Barat. Iya, enggak perlu gerbang barat ya, Iya, tapi gerbang barat. kami punya ITERA punya gerbang di belakang. Selatan. Gitu. Nah, itu nanti kita berkoordinasi dengan Satpam. Begitu nanti semuanya bisa parkir mobil-mobil itu di gate utama kebun raya ITERA. Tapi mungkin dari sebagian masyarakat umum juga masih banyak yang kurang informasi nih Pak tentang kebun raya ITERA. Makanya mereka masih banyak yang memakai fasilitas embung yang di luar gitu Iya, sebagai sarana olahraga sendiri. Iya. Karena memang kalau dari luar Lampung ataupun dari khususnya Provinsi Lampung sendiri banyak masyarakat yang belum tahu loh ternyata ITERA tuh punya kebun raya yang bisa dipakai untuk masyarakat umum gitu Iya. nantinya. Iya. Mungkin setelah launching dan juga peresmian nanti di tanggal 8 Iya. Juni itu bisa menyebar luas ke masyarakat Betul, umum betul. dan bisa sebagai tempat rekreasi baru buat mereka gitu Bu ya. Iya. Iya, Jadi jalan aksesnya aja nanti Betul. diatur karena kampus ini kan juga perlu aman ya. Hmm. Begitu. Jadi ya kami kembalikan kepada sistem lalu lintas yang ada dalam kampus. Ya lewat gerbang selatan ya yang Iya. paling Gerbang nggak- Barat sementara ini Pak. sementara ini gerbang barat, tapi nanti ke depan gerbang selatan. Gerbang selatan sih ke dalam kebun raya jalan kaki sih masih oke ya. Iya. Masih oke. Iya. Oke. Berarti memang kebun raya ini
punya solusi terbaru buat masyarakat Lampung menjadi sarana rekreasi baru tadi Pak ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi dan juga Bu Alawiyah yang ingin disampaikan sebelum kita berakhir nih di pertemuan untuk launching perdana di Kebun Raya ITERA tanggal 8 Juni nanti. Ya, jadi saya sampaikan kepada ITERA Friends bahwa kita tahu tanggal 8 Juni ini hari Rabu Kebun Raya akan diresmikan. Ya, ada beberapa pejabat VIP yang datang dari Jakarta, tapi kami belum bisa memastikan. Itu satu. Yang kedua, nanti setelah pembukaan itu ada pemberitahuan ya seperti ini, podcast seperti ini. Betul. Menjadi sangat penting, akan lebih efisien begitu ya, sehingga itu memberikan informasi terakhir apa yang harus dilakukan oleh pengunjung jika ingin datang ke Kebun Raya. Itu aja. Silakan datang ke Kebun Raya dengan keluarga, teman, mungkin juga pacar kali ya. Begitu ya. Tapi sebelumnya mau tanya nih Pak, kalau untuk peresmian di tanggal 8 nanti apakah boleh nih dari mahasiswa atau masyarakat umum untuk datang juga melihat secara langsung gitu? Oh, saya kira terbuka aja. Iya. Kalau kami karena mahasiswa ITERA itu bagian dari Civitas Akademika, ya kami terbuka aja dengan senang hati. Mungkin kalau masyarakat umum belum dulu ya, begitu, karena kami masih membatasi akses. Ada acara seremonial yang harus kami lakukan. Betul. Tapi kalau masih sekarang aja COVID yang bantu juga belum berakhir ya. gitu. Meskipun udah agak longgar gitu kan, kita harus protokol kesehatan juga. Betul. Kami juga dalam peresmian ini juga dibantu oleh beberapa mahasiswa ya, dari prodi, dari dosen, dari ITERA. Saya secara pribadi sebagai kepala UPT juga mengucapkan terima kasih ya, dan harapan saya kalian-kalian ini bisa menjadi penerus lah. Amin. Ya, Kebun Raya ini sesuai dengan dokumen yang ada tidak akan ya, tanda kutip ya, untuk dialihfungsikan untuk yang lain. Jadi Kebun Raya ini bisa dikatakan dia akan abadi, ditetapkan sebagai kebun raya dan tidak untuk digunakan untuk yang lain. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu ada mungkin pesan terakhir dari Bu Alawiyah yang ingin disampaikan, Bu? Ya, mungkin untuk ITERA Friends ya, karena kebun raya itu punya fungsi konservasi, pendidikan, penelitian, wisata, dan jasa lingkungan. Jadi kami mengajak seluruh sivitas akademik untuk lebih banyak beraktivitas di kebun, bisa memanfaatkan rumah kaca, kemudian paranet dan tumbuhan kami untuk kepentingan tridharma perguruan tinggi ya, penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat begitu. Nah, harapannya juga Kebun Raya ITERA ini ke depannya saat tumbuhannya sudah mulai besar juga bisa menjadi border dari polusi yang ada di tol sebelum menuju ke kawasan masyarakat yang ada di sekitar itu. Dan mungkin mau mengucapkan juga terima kasih untuk almarhum Pak Rektor yang sudah membantu, menginisiasi sampai dengan mendukung. Ini sebenarnya keinginan beliau gitu ya, sangat besar gitu. Pak ya. Iya. Jadi beliau yang sangat mendukung dan tiada lelah lah gitu. Salah apapun satu mimpi dari Bapak Rektor sendiri untuk semoga ITERA almarhum dilapangkan ya. Amin. Oke, kalau gitu baik, terima kasih buat Bu Alawiyah dan juga sama-sama Pak Aris Munandar ya. Saya masih mahasiswa. Oh, Mas. Kebetulan saya juga masih semester 2. Masih TPB. Okay. Jadi jangan dipanggil Pak. Terlalu tua kayaknya. Mas saja, Mas. Mohon maaf. Oke, kalau gitu makasih nih buat sama-sama Pak Adi sama Bu Alawiyah yang sudah ada di depan Aris gitu kan untuk membahas seputar launching perdana di Kebun Raya ITERA yang nanti insya Allah akan diresmikan pada tanggal 8 Juni 2022. Amin. Okay. Nah, itu dia ITERA Friends seputar informasi dari Kebun Raya ITERA yang sudah dijelaskan oleh Bu Alawiyah dan juga Pak Adi Pancoro gitu. Jadi buat kamu semua ITERA Friends yang ingin menyaksikan secara langsung nih peresmian Kebun Raya ITERA, boleh banget tadi kata Pak Adi dan juga Bu Alawiyah untuk datang di Kebun Raya pada tanggal 8 Juni 2022 gitu. Karena memang ini terbuka untuk seluruh sivitas akademika ITERA gitu.
Nah, kalau gitu terima kasih buat Intraven semua yang sudah gabung di live streaming siang hari ini. Semoga informasi dari Bu Alawiyah dan juga Pak Adi bermanfaat buat kita semua. Kalau gitu aku Aris Munandar dari podcast Tera mohon pamit. Sampai jumpa di podcast Tera selanjutnya. Bye bye. Oke, terima kasih.